Ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengkoti raja Rahwana raja arane gawe keker nyolong Sinta Anoman cancut tumandang Ngalengka wis dadi awu Kobong gedhe jroning praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Jumpa lagi dengan saya, Lindu Aji Jombang, penggemar keris dan tosan aji, serta pusaka dan barang antik dari Jombang. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua, subscriber saya dan juga viewer saya yang telah mendukung sepenuhnya channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih bos. Dan buat kalian semua yang sudah memahari pusaka-pusaka saya, juga saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda semua diberi rezeki dan diberi keselamatan, juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang berbeda bos kali ini. Kali ini saya tidak sendirian. Ini saya bertiga dan ini saya ditemani dengan Gus siapa Gus? Gus Dipa. Gus Dipa. Gus Dipa siapa? Maya. Oh, Gus Dipa Maya. Rahayu. Sagung Dimas. Dan ini juga ditemani oleh subscriber saya juga. Ini kebetulan cewek cantik juga. Ini sama Mbak namanya Mbak? Elin, Mbak Elin. Ini apa Mbak pekerjaan sana? Penyanyi panggung. Ya. Oh, penyanyi panggung bos ini. Monggo. Jenengan kalau ada yang mau apa gitu istilahnya apa Mbak? Ngejob. Nah, kalau ada yang mau ngejob monggo. Nanti bisa hubungi Mbak Elin. Nomor HP-nya berapa Mbak? 085 804 620 355. Oh gitu. Diulang lagi Mbak, pelan-pelan. Oh, kecepatan. Iya, kecepatan. 085 804 620 355. Oh, itu bos nomor HP-nya. Tapi ojo pacaran loh ya bos. Thailand no. Kok WA aneh-aneh. Oh, tak blokir Mbak aku. Blokir aja Mbak nanti kalau ada yang ada ya. Siap. Oke, siap. Oke bos, ini hari ini saya mau mengungkap tua atau Yoni sebuah benda pesaka, dan ini didampingi oleh Gus Maya yang juga spiritualis juga, dan juga Gus Maya ini Gus Dipa ya Gus ya? Iya. Gus Dipa ini juga budayawan juga. Betul, budayawan. Dan lumayan terkenal lah di Jombang, Mojokerto, gimana aja Gus? Di alam lain juga enggak? Oh iya, terutama di alam maya. Nah, di alam maya juga. Iya. Di alam lainnya juga, pokoknya terkenal. Dunia Gus ini kan Dipa miliknya Maya maya ini. sekarang. Dan terutama di Brawijaya 1 ya Gus ya. Siap. Dan beliaunya ini sering di petilasan Raden Wijaya atau nama lainnya Brawijaya 1. Iya. Dan monggo nanti yang mau apa? Komen-komen, silakan komen yang banyak, tapi yang jelas tentang budaya, tentang pusaka, juga barang antik. Kalau komen masalah wanita, masalah togel, no. Maaf, saya tidak bisa membalas nanti. Oke, langsung aja. Saya mau tanya-tanya ini dengan Gus Dipa Maya tentang pusaka saya yang ini dulu. Ini yang jelas ini Gus Dipa nanti akan mengurai tentang tua, tentang Yoninya juga ya Gus ya. Nggih. Monggo Gus. Ngapunten. Rahayu Sagung Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pengen melihat pusakanya Gus Lindu atau Ki Lindu Aji dari Jombang. Kau saki Gus. Tuwek enggak?
Aku pengen rabi maneh. Sampeyan ke iki, ojo. Oh iya, Om aja. Iya. Bercanda, Bos. Biar sampeyan enggak tegang yang lihat. Pusaka ini pusaka tua. Kalau nanti auranya pusaka ini coba saya bisa menganalisa menurut kemampuan saya. Oke. Ini kalau melihat dari apa pusakanya ini pusaka Majapahit. Iya, Mas. Insya Allah dibuka aja dulu. Nggih. Bentar. Pusaka ini usianya sudah tua. Agak kenceng, Gus. Biar Oh dengar iya. semua. Kalau pusakanya ini pusaka tua. Ya. Era Majapahit. Ini pamornya Masuk juga pamor apa? bagus. Ini pamornya ini melati rinonce atau bisa dikatakan melati sinebar. Ya, kalau saya masuknya ini sinebar. Nggih. Karena apa? Karena di sini tidak ada tali. Ya. Kalau melati rinonce yang jelas di sini nanti ada tali-tali. Karena ini tidak ada, berarti kalau saya melati sinebar. Tapi juga ada kalangan lain yang menyebut ini sebagai pamor wulan-wulan. Ulan-ulan. Ini energinya sangat bagus. Karena ini juga dari pusaka para petinggi Majapahit. Gitu ya. Ya. Karena yang punya pusaka itu dulu itu cuma dari kalangan petinggi atau apa ya? Ya pejabat-pejabat yang ada di Majapahit. Kalau tuanya sendiri apa menurut Anda? Tuannya. Ya, tuanya atau fungsi dari keris ini sendiri. Fungsi dari keris ini sendiri Ini kan yang jelas kan bukan keris untuk tarung. bukan Ini kan bukan. Jenis-jenis ageman. Ini adalah agemane Punggowo. Ya, Kalau sekarang ya bisa dikatakan menteri. ya. Gitu loh. Dari apa pejabat pemerintahan. Tapi dulu juga bisa dikatakan menteri tetap ada. Gitu loh. Yang menata negara. Ini agamanya beliau-beliaunya. Tapi ini jenengan dapat dari mana ini? Yang jelas saya hunting dari desa-desa. Ini kalau nggak salah ini saya dapat dari Kediri kalau nggak salah. Kediri. Hmm. Kediri juga ada terah kerajaan tua gitu. Ya, yang jelas ada Jenggolo, juga ada Kauripan juga kan. Ya. Kalau energinya sangat bagus. Ada apa? Kalau dapurnya sendiri apa menurut Anda? Ini tilam. Ya, Nggih, tilam. tapi ada dua versi karena di sini ada tikel Tikel alis. alis, Ya, ada yang ngomong tilam, ada yang ngomong pulang geni. pulang geni. Karena apa? Karena dia mengerucut kecil. Kalau tilam kan condongnya agak besar. Oh iya. Jadi ya kontroversinya keris itu ya seperti itulah. Kadang-kadang penangguhan juga nggak sama, kadang-kadang masalah dapur juga nggak sama. Iya. Ya, Saya sendiri juga perlu banyak belajar nanti, Iya. Mas Haji. Soalnya apa sih? Untuk menghafalkan pusaka kan saya juga punya bukunya. ya, Untuk belajar setelah apa kita ngobrol kemarin, ya. itu saya mulai mempelajari. Yang di Brawijaya 1 ya. Iya, yang Petilasannya di petilasannya yang Prabu Brawijaya. Ya. Itu akhirnya saya tertarik, tergugah karena Ya. saya sendiri juga orang budaya. Ya. Karena pusaka itu tinggalan leluhur kita. Ya. Gitu loh. Karena leluhur kita juga orang Jawa yang bisa menempa pusaka-pusaka, dan pusaka-pusaka itu saya kaji lagi untuk apa, dibuat apa, karena apa? Karena sangat berbenturan untuk hari ini, banyak yang mempunyai versi-versi lain. Ya. Dan sekarang ini para pemuda-pemuda milenial juga sudah hampir punah untuk melestarikan. Nggih, Tapi ini Mas masih ada satu, Mas. Oh, Gus, ini Gus. Iya. Ini pecinta baru dari Kosan Haji juga ini. Oh iya. Kenapa iya. Mbak kok seneng sama Kosan Haji? Pengen
mempelajari saja, pengen mengetahui Oh gitu. tentang ilmu pusaka keris. Oh, tentang pusaka. Ya, Apa dulu mbaknya punya koleksi juga? iya dulu, tapi sekarang sudah Nggak ada. nggak ada. Berarti Nggak tahu kemana. sudah didol. Didol. Enggak guys, Sudah ini nggak guyon karuan. guys. Karena ini ada apa? Salah satu penggemar juga orang yang ingin belajar tentang pusaka, dan saya anggap baik sekali karena apa? Karena beliaunya masih muda dan kok bisa mencintai sebuah pusaka. Ya, saya bangga ada anak muda, Mm-mm. perempuan lagi yang jarang apa ya membahas tentang pusaka atau tentang budaya. Ya. Itu jarang. Gitu loh. Karena apa? Kebanyakan melihat para sesepuh ini sepuh itu tua-tua tok, pengen yang muda lah, yang muda Ya. coba apa ya belajar banyak gitu loh untuk tentang budaya, mengulas budaya. Betul-betul ini adalah peninggalan leluhur. Ya. Itu. Dan kemarin juga banyak yang komen di apa di channel saya juga masalah kok sering menampilkan cewek. Nah memang penggemarnya cewek bos. Kalau penggemarnya cowok sampai mau datang ayo ya. Ya, Kalau mau collab dengan saya monggo. Kita nanti belajar sama-sama, belajar tentang budaya, tentang pusaka, juga tentang barang antik. Dan kali ini kebetulan cewek lagi bos. Dan ayo bos, kayak salah. Oke bos, jangan di skip dulu. Karena apa ini masih lanjut, nanti ada pusaka saya yang satunya lagi. Ini juga saya dapat dari hunting. Dan ini juga pusaka yang sangat langka menurut saya. Dapurnya dapur langka, bukan dapur-dapur yang seperti biasa. Dan tidak banyak keluar. Nah ini ada lagi. Kemarin ada apa? Subscriber juga, dan beliau tanya kepada saya melalui WA saya, Mas, ada nggak pusaka yang buat petani? Nah, ini mau saya jawab sekarang. Karena apa? Biar tidak simpang siur. Tapi ini juga saya jawab menurut gimana ya? Menurut pemahaman saya. Zaman dulu seorang empu itu tidak menciptakan sebuah pusaka untuk, maaf ya, kalangan sudra atau kalangan menengah ke bawah. Bukan begitu, Gus. nggih, nggih. Karena empu zaman dulu itu hanya menciptakan pusaka untuk kalangan menengah ke atas. Dan sebenarnya tidak ada pusaka untuk petani, tidak ada. Adanya yaitu cangkul sama apa? Apa Gus? Bajak. Nah, itu. Iya. Itu pusaka mereka. Sing duwe pusaka ya sing duwe sawah. Nah, itu. Juragane sing duwe Dan sawah. kalau ada orang ngomong dapur kebo itu pusakanya orang tani, itu salah. Karena dapur kebo sendiri itu sebenarnya bukan untuk petani. Itu merupakan apa namanya? julukan. Julukan aja. Ya. Gelar. Gelar. Bisa dikatakan gelar. Gelar untuk sebuah pusaka, bukan berarti kebo itu untuk petani. Salah. Sama dengan Gajah Mada. Masa Gajah Mada itu orangnya gajah gitu. Kan itu hanya gelar. Iya. Itu Bukan simbolis dan bukan ada bukan apa? filosofisnya. Bukan nama sembarangan. Dan kenapa seorang empu kok hanya menciptakan sebuah benda pusaka itu untuk kalangan menengah ke atas? Monggo Gus, dijawab Gus. Itu kalau menurut saya empu itu dulu membuat pusaka itu untuk kalangan ke atas itu karena yang mampu memberi sesaji Ya. atau Dan mahar yang- atau mas ya. kawin itu untuk apa ya? Untuk membuat menjadikan satu pusaka itu kan banyak sesaji juga. Iya. Untuk mengambil bahan-bahannya juga Ya. sulit, dan itu butuh waktu yang lama. Yang bisa membayar atau membayar upeti itu ya hanya kalangan menengah ke atas gitu loh. Jadi kadang-kadang memang apa ya dari turun menurun, karena hari ini tentang masalah kasta, masalah apa itu kan sudah enggak begitu dibicarakan, begitu enggak penting, karena sekarang itu yang dilihat orang itu karena kadang-kadang keberhasilan orang, kadang-kadang perjalanan orang itu enggak dilihat. Dan kemarin juga ada apa? Juga yang komen di channel saya ini katanya gini, Mas, itu pusaka dan barang antik itu sebenarnya peninggalan dari leluhur untuk anak cucu kita. Kenapa kok harus dijual belikan? Nah ini saya bahas juga. Sampean tahu nggak seorang empu itu bekerja apa secara cuma-cuma? Padahal seorang empu untuk membuat satu pusaka ini tidak 1 bulan, 2 bulan atau 3 tahun, kadang-kadang bisa 5 tahun loh bos. Nah terus kalau tidak dibayar,
dupo tuku, Mas. Dupo tuku Mas, kopi ya tuku, sajen tuku. Nah ini untuk pemahaman agar Iya. apa? Agar jenengan juga yang komen itu juga komen yang baik-baik. Maksudnya gini, jangan terus gebiauya. Mentang-mentang ini sebuah benda pusaka tidak boleh diperjualbelikan. Memang nggak diperjualbelikan, Tapi memahari. tapi memahari. Dan empunya sendiri itu juga bekerja. Dan raja itu dulu zaman dulu itu tidak ada yang membayar materi, tidak ada. Yang jelas dikasih tanah perdikan, Ya. dikasih emas PC Srojobrono. Ya. Nggak ada uang. Dijoli Dulu uang kebo. kepeng nggak ada. Dijoli Nah, kebo. dijoli kebo, dijoli sawah. Hmm. Bahkan diganti mahar dengan tanah yang banyak. Nah ini biar Anda jelas, nanti biar Anda tidak salah kaprah. Loh, kenapa kok sebuah pusaka itu diperjualbelikan? Ya karena ngopinya kurang ado. Itu masalahnya. Saya bosen Gus ngopi terus. Iya, kan ada sampai ireng. Gara-gara kopi. Oke, yang baru gabung jangan lupa like, subscribe channel saya, juga dukung terus dan nyalakan tombol loncengnya agar apa? Agar Anda langsung mendapat notifikasi video-video saya yang paling baru. Oke Gus, ini monggo dilanjut, ini untuk keris pusaka saya yang kedua. Monggo, saya. Ini sandangannya kok bagus, beda dengan itu Iya. tadi ya. Gus? Ini dapatnya ya itu tadi dari kolektor di desa Gus. Ini sandangannya sangat biasa sekali. Lah ini so terincing halus. Ya itu Jogjan. Ya. Iya, tapi ya manis. Itu tadi gak kayak gitu ya. Itu kayunya apa itu ya? Ini mau saya ganti apa belum? Ini sebenarnya bagus, ini juga katimuhu. Hmm. Cuma ya apa? Sederhana lah. Iya. Bukan jelek, sederhana sekali. Nah, Kalau itu kan ya itu tadi Iya, itu udah iya, iya. kelas ke atas. Kelasnya beda-beda Gus. Iya, ini pegangannya enak. Ya. Yang jelas ya kelasnya enak, ya pegangannya enak Gus. Yang sewu ya. Iya, Ini monggo. coba saya melihat ini yang pusaka yang ini. Ya. Ini pusakanya Luk 9. Ya. Apa namanya? Tadi saya Ini kalau menurut saya ini Iya. pakem dapurnya ini jaruman Jaruman gitu. Luk 9. Jaruman Luk 9. Ya, ini juga estimasinya kalau menurut saya estimasi Mojopahit. Nggih, sama. Karena Mojopahit apa ya? Rata-rata tentengan Ya, ringan. tidak seperti membawa pusaka, Ya karena ini ageman, tidak Iya. untuk perang. tidak untuk perang. Tapi yonine Mas. Ya, Sing benten isine oke. sanes gedene pusaka niki. Niki pamore napa niki? Kalau menurut saya ini pamornya Tirta Tumetes. Hmm, Jadi air yang menetes. nggih. Energinya sangat bagus. Energi banyak, energi biru dan putihnya ini. Ya. Tuanya atau yoninya untuk apa? Gus? Yang jelas kalau tuanya yoninya ya untuk pejabat. Kalau kalangan biasa ya untuk menaikkan derajat. Gitu. Ya. Jadi apa ya, pusaka ini kan ageman. Ageman itu bukan berarti pusakanya ini yang menaikkan, bukan. Karena Ya. apa? Untuk apa ya, ageman itu ben pantes, ben bagus, ben orang memandang itu apa ya, kalau sekarang itu banyak yang dikatakan dengan pengasian dan lain sebagainya. Dulu kan agemannya pakai Ya. pusaka ini. Dan kadang-kadang aura-aura yang kurang bagus itu diserap oleh pusaka ini. Ageman itu seperti itu. Jadi orang yang auranya kurang bagus di saat pengen naik derajatnya itu, kalau sudah punya pusaka ini, dia akan mendampingi tuannya. Oh, gitu. Iya. Siap. Karena apa? Pusaka selalu mendampingi, nggak bisa pusaka. Karena apa? Biar nggak rancu ya. Iya. Karena apa? Setiap manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala atau Sang Yang Widi. Ya. Tuhan itu hanya satu. Ya, ini kan caranya manusia untuk menyatukan, menyawijikan rasa Ya. itu dengan agemannya ini. Ya. Karena kita orang Jawa, dulu leluhur kita menciptakan pusaka-pusaka yang sangat tangguh. Makanya ada kata tangguh, tos, itu kalau menurut pemikiran saya di situ. Semua ada filosofisnya. Tapi kan
untuk menjabarkan apa filosofis itu juga tidak mudah. Ya. Sinau gitu loh. Harus Nggak gampang Mbak, sinau gini Mbak. ya. Ini saya 10 tahun aja belum pandai. Masih goblok saya. Iya, mbaknya senyum-senyum terus. Iya. Ya ini sama dengan pusaka ini, kalau pegang pusaka ini bisa mesem senyum. Jadi apa ya, orang itu langsung senang gitu melihatnya itu. Jadi kadang-kadang untuk merebutkan suatu jabatan, kalau sudah pegang suatu pusaka, piandel. Ya, Nah, bisa dikatakan Sifat piandel. kandel. Iya, itu. Dan ada Mbak, ini pusaka yang diciptakan untuk wanita khusus apa? Namanya Nyi Sombro. Ada, itu agamanya wanita. Kalau di agama cowok nanti jadinya lata. Ada, tapi juga banyak yang suka, cowok-cowok banyak yang suka juga dengan Sombro. Karena apa? Sombro sendiri itu diciptakan oleh wanita. Empunya itu wanita, bukan pria. Dan memang Nyi Sombro ini menciptakan sebuah keris dapurnya Sombro untuk seorang wanita. Saya masukkan dulu Iya. ya. Dan pasti apa? Yang pasti dulu juga banyak ya permaisuri atau selir-selirnya atau garwo ampil itu yang membawa pusaka Sombro. Karena apa? Karena untuk jaga diri juga. Ngoten gitu. Ya. Dan Makanya. dulu kan juga apa banyak seperti sekarang lah, banyak cowok yang menggoda cewek. Itu untuk pertahanan diri aja. Kalau bahasa Jepangnya kan pusaka apa itu? Arah kiri apa ini? Samurai. Samurai. Iya. Tapi yang kecil. Karena iya, yang kecil Tapi yang itu kecil untuk bukan yang panjang. yang panjang gitu. Lontang, Mas. Iya. Makanya pusaka kalau sekarang itu biasanya ditaruh di rumah, Heeh. di tempat pusaka juga. Kalau yang masih ada keturunan priai itu masih ada kamar khusus untuk pusaka. Nah, tapi kebanyakan orang-orang menyepelekan, tidak diopeni, dicarno. Makanya kadang-kadang apa ya, auranya kurang bagus itu karena ya sebenarnya gini loh, untuk menilai paling mudah kalau lingkungan kita bersih, kita pemikiran kita kan bersih, Bersih juga. juga, Iya. Dan kemarin di video-video saya yang lain saya sering ucapkan untuk Anda yang baru senang dengan sebuah benda pusaka dan mau memahari sebuah benda pusaka. Saya sering ngomong, jangan percaya dengan cocote bakule. Saya sendiri juga bakul dan kemarin ada yang komen, ya seperti sampai nggak bisa dipercaya. Ya iya, wong saya bakul ya. Sampai kalau percaya saya tak bohongin terus. Ya, tapi Jadi gini, jadi kalau Anda mau membeli sebuah pusaka, sampean kan mainkan dulu hati sampean, rasa sampean. Ciptakan dulu sampean seneng. Begitu seneng, lah sampean baru tanya-tanya. Tapi ya gitu, jangan langsung percaya sepenuhnya oleh seorang kolektor atau bakul seperti saya. Jangan. Kenapa saya ngomong gitu? Biar Anda juga belajar. ya Bukan dari apa? Bukan dari mulut saya aja gitu loh. Jangan ditelaah mentah-mentah gitu loh. ya kalau menurut Kalau saya sampean kepingin memahami, oh ini sepuh, ini enggak, oh ini apa, pamor ini pamor gini, monggo sama-sama tapi ya belajar. tuku wasik rek. Nah, tapi ya harus dengan memahari dulu. Karena apa? Karena ada yang mengatakan seorang ahli keris ahli sekali, nggak ada. Ya kalau nggak punya keris gimana bisa Enggak, ahli? kemarin ada yang ngomong gini, Gus. Gimana? Ada seorang ahli keris di daerah, pokoknya nggak bisa saya sebut lah ya. Ya. Dia ngomong ahli. Belum tentu. Karena apa? Dalam sebuah perkerisan atau hitungannya apa ya, pecinta tosan aji, itu menurut saya nggak ada. Seorang ahli itu nggak ada. Karena Ya. apa? Seorang ahli itu adalah empu. Dan yang bisa membedakan ini keris sepuh, ini keris apa, kamardikan, ini nom-noman, itu seorang empu. Dan jam terbangnya harus tinggi. Kalau Anda masih pegang keris 100, 200, 300, 400 biji, itu tak anggap masih belum ahli. Bahkan sampai 1000 loh nggak tak anggap ahli. Punya keris aja enggak kok Nah. komentari keris. Dan bahkan ada apa, kolektor saya yang sering beli di saya itu ada kerisnya yang sudah 3000, 4000, 5000, itu loh belum menganggap dirinya ahli. Karena apa? Masih keblubuk juga, Ya. masih kena keris yang baru-baru. Karena kalau menurut saya keris itu nggak ada yang baru dan nggak ada yang lama. Ya, sebenarnya kalau kita memang cinta dengan keris, sebenarnya kita nggak perlu membedakan ini keris baru, ini keris sepuh, Ya. ini keris, nggak perlu. Makanya saya sering mengatakan bahwasanya
mainkan rasa sampean dulu, Itu yang betul. mainkan hati sampean. Jangan percaya dengan cocote bakul ini. Nek cocote bakul ya jelas pengen payu sih bos. Ya sama ada bakul gak kepin payu. Keliru Sama. sampean. Sama juga gini, di saat kita melihat seorang wanita atau orang yang mau mau menikah, Ya, kenal aja belum, kok langsung menilai, ya Ya, enggak mungkin, nggak dilihat bisa dulu, baru pengenalan, Ya. penjajakan. Itu pun kalau menurut orang Jawa dilihat dari weton, Ya. dari lahir, hari kelahiran, bulan kelahiran, tahun kelahiran, terus wetone jumlahe, makanya banyak. dan karena kadang-kadang menurut saya baik, belum tentu menurut Anda juga baik. Betul. Dan yang saya sukai belum tentu juga sampean sukai. Kayak Iya. memilih cewek, memilih pasangan, ya gitu sama. Saya pengennya sing semper, sampean pengen sing utuh lho. Lah repot ya aku ya. Blonjone, Ya. blonjone sing mumet. Kalau saya itu pokoknya seneng ambek aku ya wis. Jadi bercanda, Bos ya. Biar apa? Biar kita tidak tegang, Bos. Oke, Gus. Nggih. Sudah. Sudah. Oke. Ini bagus. Nanti kita sambung lagi di season yang lain. Ini karena sudah sore juga. Saya terima kasih banyak Gus Diva Nggih. dan Mbak siapa? Mbak Elin ya tadi ya. Saya Ya. ucapkan terima kasih juga sudah mampir di channel saya. Ya. Mudah-mudahan review kali ini bermanfaat bagi Anda semua dan saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Rahayu.